Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa luluk data milisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Sedang banget hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan terima kasih banyak buat jamaah dari Bandung Selatan. Tepuk tangan dulu dong buat dari jamaah Bandung Selatan yang sudah mampir ke studio Islam itu indah. Dan juga buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Masya Allah luar biasa hari ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga diberikan kemudahan rezeki buat semua yang nonton. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Dan juga membahas tema kita pagi hari ini. Kita lihat dulu yuk. Ada sebuah video viral tentang fenomena aneh. Pohon jati tiba-tiba keluarkan api. Lah kok bisa? Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Fenomena aneh terjadi di Desa Cihurup, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Selasa malam. Sebuah pohon jati setinggi 10 meter tiba-tiba mengeluarkan api padahal kala itu rintik hujan turun. Kepada Detikcom, Asep sang pemilik video mengatakan tidak menemukan bekas pembakaran di bawah pohon tersebut ataupun terdengar suara petir menyambar malam itu. Pada 2018 lalu, Dinas LHK Kabupaten Badung pernah menyatakan bahwa peristiwa pohon terbakar adalah lumrah. Penyebabnya pun banyak hal, bisa karena gesekan, suhu yang panas, hingga adanya materi kandungan mineral dalam tanah yang mudah terbakar. Astagfirullahaladzim. Iya ibu. Itu gimana kalau apinya kemana-mana? Iya. Saya takut mas. Aduh. Kalau gitu saya nggak mau deket-deket sama pohon jati deh mas. Bu, jangan cuma pohon jati bu deket-deket bahaya. Sama duda juga bahaya bu. Deket-deket bu ya. Orang diam-diam baik. Namanya ibu siapa ibu namanya? Nama Tuti dari Majalaya. Oh dari Majalaya. Gak ada majelis taklimnya dia. Gak ada dia sendiri. Majelis taklimnya dari Masjid Al Barokah. Oh Al Barokah. Makasih banyak Ibu Tuti. Ya boleh duduk lagi silakan Ustadz. Loh, ditanggapi dulu Ustadz ya. Peristiwa yang kayak tadi bagus. Tadi terima kasih banyak juga dari tayangan tadi langsung dijelaskan. Fenomena seperti ini biasa terjadi karena gesekan, karena ada mineral di bawah, ada mungkin kandungan apa yang ada di bawah. Jadi sehingga kita jangan segala sesuatu dialihkan ke mistik. Sampai nanti terjadi kesyirikan, sampai menyembah dan sebagainya. Padahal itu al-biasa, lumroh. Betul? Jamaah, tidak ada yang terjadi pasti atas izin Allah. Sekali lagi, pasti ada atas izin Allah. Makanya kita harus ridho atas ketentuan dengan cara dua. Sabar dan taat. Ulangi, sabar dan taat. Bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Bukan amal, tapi ridhonya Allah. Dari sini kita bisa belajar bahwa atas apapun yang terjadi jangan sampai membawa kita merusak pikiran kita sehingga terjadi kemusyrikan. Makanya kembali lagi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. 2, 3. Tahu nggak Rabbin Nas? Tuhannya manusia. Malikin Nas yang memiliki manusia. Pemiliknya manusia. Ada lagi Ilahin Nas. Sembahan manusia. Ada orang bikin kue, tapi kue itu dia bikin. Akulah yang bikin kue ini. Tapi kue itu belum tentu milikmu. Karena pesanan orang. Dagangan. Iya. Aku bikin kue buat aku. Dia yang bikin, dia yang punya. Untuk dia. Tapi belum tentu kue itu menyembah dia. Kan gitu. Iya. Jadi harus pemilik yang menguasai, yang menciptakan, yang menguasai, yang menyembah. Ini Masya Allah. Makanya kita dilarang menyembah selain Allah. Masya Allah. Karena yang menciptakan kita adalah Allah. Pemiliknya adalah Allah. Maka kita menyembah kepada Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Aduh jamaah. Saya mau nanya sama ibu-ibu yang ada di sini dan juga di rumah. Punya anak?
Udah gede? Udah kerja belum? Ada yang udah, ada yang belum. Yang udah banyak apa dikit? Banyakan mana sama yang belum? Banyakan yang belum, Masya Allah. Nah nih ya, buat jamaah yang di rumah nih, terutama untuk anak-anak, adik-adik kita Gen Z. Ya. Harus semangat ya, nggak selalu melulu ngandelin orang tua. Betul apa betul? Masa udah kumisan jenggotan masih minta duit sama orang tua? Itu siapa? Jenggotnya udah ada ubannya lagi yang minta-minta. Itu siapa? Enggak, ini kita lagi istilahkan aja. Ini Masya Allah, malu ya. Nih, kita nih coba kasih tahu sama jamaah yang ada di rumah juga. Nih, Nabi aja nggak ada yang nganggur. Betul apa betul? Mau tahu? Nah, ini hari ini kita bahas nih, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk lebih semangat lagi. Alhamdulillah. Apa temanya? Temanya adalah para nabi aja bekerja. Masa kita berpangku tangan? Nah, malu nggak tuh? Malu harusnya. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru kita, ada lagi nih sebuah video tayangan nih tentang wujudkan usaha kebun pisang setelah umroh. Wih, Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Oh, tepuk tangan dong Bu. Iya, inilah dia ya. Yang namanya kadang-kadang orang itu mendapatkan fadilah ya. Atau mendapatkan karunia dari Allah itu macam-macam caranya. Itu tuh orang gara-gara dia gak suka pisang. Di Mekah pengen pisang lagi umroh. Gak dapet. Dari 9 orang cuma dapat 8 pisangnya. Akhirnya pulang-pulang bisa berkebun pisang. Ini Masya Allah luar biasa. Ini Bib ya. Ini mau izin nih Bib nih. Seperti tadi apa yang kita sampaikan di awal sama jamaah juga yang di studio dan di rumah ya. Bahwa semua nabi ini nggak ada yang nganggur. Kalau Nabi Adam ini katanya profesinya berkebun dan bertani. Apakah benar nih dalam Islam mengajarkan bahwa kita ini untuk bekerja yang bisa membawakan manfaat bukan cuma buat diri kita sendiri. Tapi juga bisa buat orang lain. Mau izin penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa ansari wa sarim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat. Ya Alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan dalam dirinya, kehidupannya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Rabb, hari ini penuh dengan berkah dan ridhomu. Amin ya Rabbal. Amin. Nabi nggak ada yang nganggur. Semuanya dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar Nabi Adam alaihi salam merupakan salah satu nabi yang bercocok tanam? Betul. Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Gara-gara makan buah khuldi. Akhirnya berada di dunia. Apa yang dikasih oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam agar bisa makan? Dikasihlah Nabi Adam itu 7 benih gandum. 7 benih gandum. Ditanamkanlah oleh siapa? Oleh Nabi Adam alaihi salam. Ditanam. Akhirnya benih gandum tersebut jadilah gandum. Dan disitulah menjadi keberkahan dari Allah. Subur, makmur, Masya Allah. Dan menjadi banyaklah ladangnya Nabi Adam alaihi salam bercocok tanam di situ. Dia giling di situ. Dan dia mendapatkan daripada hasilnya. Dibuat roti, dibuat tepung. Semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi, menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang dijaga dan diurus? Anak-anaknya. Anak-anaknya dijaga dan diurus, istrinya dijaga, anaknya dijaga. Oleh karena itu wajib bagi suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga. Daripada apa? Daripada ibadah kepada Allah. Dan bukan hanya itu. Laki-laki menjadi pemimpin untuk memberikan wa'asarahun nabil ma'ruf. Yakni berbuat baik kepadanya.
dan berbuat yang indah terhadap istrinya dan anak-anaknya. Cari nafkah, jangan kalah sama manusia yang lain. Bahkan kita paham, kita tahu nih, nabi aja itu bekerja. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Masa kita nggak mau bekerja? Nah, Ya kan? Kita kalau nggak bekerja, dari mana datangnya duit? bener. Emangnya Siti Maryam yang angkat tangan bisa turun? Masya Allah, ini kita bukan siapa gitu ya kan. Mau Makanya. kerja, punya anak banyak. Ya Allah, anakmu kasih makan apa? Makan rumput. Nah. Mau makan batu, jangan dong. Makasih banyak ya Bib, tepuk tangan dong buat Habib Usman. Ayo semangat nih buat kita semuanya, ayo bekerja mencari nafkah. Insya Allah kalau misalnya kita mencari jalan, Allah kasih tuh jalannya pasti ya. Rezeki kita ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah bahas, semua nabi insya Allah bekerja ya. Banyak yang menyangka kalau nabi itu cuma ngajakin umatnya aja, tausiah aja. Ibaratnya cuma nyebarin agama aja. Ternyata enggak gitu ya. Ada nabi juga yang bekerja sebagai tukang kayu. Coba kita panggil Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin Ustadz Syam. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Katanya nih ya, kalau nabi yang bekerja dalam tukang kayu kita umpamakan nih. Dalam Islam itu juga mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus dikerjakan dengan rapi, dengan maksimal Masya gitu ya. Allah. Karena kalau misalnya kayu cuma sembarang-sembarangan doang jelek nantinya. Mohon izin penjelasan Ustadz Syam. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Syam. Guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Hud 36 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Maka Al-Quran banyak menceritakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Di antaranya dikisahkan tentang Nabi-Nabinya Allah yang ulul azmi. Dan juga bukan hanya dari Al-Quran, diceritakan juga oleh Nabi SAW dan diceritakan juga oleh para sahabat. Salah satu yang menceritakan tentang profesi para Nabi adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu waradhahuma yang diceritakan kembali oleh Imam An-Nawawi. Kalau dari nama Bu, nama Nabi atau yang pernah Ibu dengar, yang mana kira-kira yang tukang kayu Bu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, yang mana kira-kira Bu? Nabi Musa kata Ibu di sebelah kanan. Siapa sebelah kiri? Ada Siapa lagi kira siapa dari Bu kira-kira? Oh, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kenapa Ibu berpikir Nabi Nuh? Karena teringat Ustadz, ayat yang Ustadz tadi baca ternyata tentang Nabi Nuh membuat kapal. Maka tentu saja yang membuat kapal pada saat itu adalah mereka yang sudah terbiasa dengan perkayuan. Maka dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu waradhahuma berkata bahwasanya kemarilah akan kuceritakan kepada kalian pekerjaan para nabi. Wa uhadditsuka an Nuhin, maka aku akan menyampaikan tentang Nuh. Innahu kana abdan najjara. Sesungguhnya Nuh itu adalah seorang tukang kayu. Subhanallah. Siapa lagi tukang kayu? Ternyata ada dua Nabi Allah yang menjadi tukang kayu. Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Maka subhanallah tukang kayu ini adalah pekerjaan yang subhanallah disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama pekerjaan tersebut tidak membuatnya lalai daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan petunjuk dari Allah. Begini cara membuat perahu. Begini caranya supaya dia tidak tenggelam. Begini caranya supaya ia berlayar. Lalu Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Rabb, diceritakan oleh Ibnu Abbas, ya Rabb bagaimana dengan yang lainnya kalau cuma segini ukuran kapalnya? Maka diceritakan ukuran kapalnya 1200 hasta.
panjangnya ya kurang lebih 560 meter panjangnya, belum lebarnya subhanallah. Tapi Nabi Nuh masih memikirkan umatnya yang lainnya. Tapi kata Allah, jangan kau bertanya kepadaku tentang umatmu yang zalim, karena itu sudah menjadi urusanku. Akhirnya yang lain ditenggelamkan, sebahagian saja yang naik ke atas kapalnya Nabi Nuh dan keturunannya ada di Islam itu indah sekarang. Oh sekarang ini, Ya. Masya Allah. Ya. Tapi Musa itu Iya, punya tongkat. mu dan Apa? sa, kayu dan air. Kayu dan air. Oh iya ya. Oh ya Allah. Tepuk tangan dong Pak Ustaz. Masya Allah. Kita lanjut lagi Ustaz Maulana sini. Yuk. Ini daripada gini. komen-komen yang gak penting, mendingan yang penting deh. Penting lah. Kan benar juga tuh Musa ya. Iya, benar. Saya Iya, belain, iya. Nah nih ada informasi yang menarik nih. Karena kalau orang bekerja pasti ada hasilnya kan. Betul. Nanti bisa berdonasi nih. Betul. RCT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Ini dia Masya Allah. Oke buat jamaah tuh ya, jangan sampai lupa berdonasi. Ya insya Allah dengan bersedekah pagi ini memudahkan kita mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah. Amin. Oke buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah.